Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan Sohibul Hajat Bapak Alfian dan Ibu Ilma Mahfirotin beserta seluruh keluarga besar Bapak Haji Il-Ghufron yang saya hormati dan saya cintai, keluarga Bani Zakaria yang saya cintai pula, warga Harjamukti atau Penyuken sini ya, Penyuken, Harjamukti, Cirebon yang dimuliakan Tuhan. Alhamdulillah, di siang ini kita bisa jumpa di sini, bisa sama-sama mengikuti dan menghadiri akikah Ananda Aira Anastasia Balkis binti Alfian Andriansyah, benar? Alhamdulillah. Ini sebelum saya ngomong kok ternyata kerudungnya ibu-ibu matching sama baju saya. Jadi merasa saya kayak ibu-ibu gitu. Cucok gitu ya. Bapak Ibu semua, akikah itu pertama-tama yang perlu diketahui adalah ungkapan rasa syukur. Alhamdulillah, Ibu Firkin dan Bapak Andri itu sudah mendapatkan seorang putra, namanya Rafi. Sekarang umurnya sudah 9 tahun. Dan alhamdulillah sekarang mendapatkan putri. Cucok ini ya, cowok cewek lah, lengkap. Ya semoga di sini nggak penasaran lagi itu Mas Andri ya. Cukup ya. Hamil sakit nggak Bu? Berat kan ya? Kalau bapak-bapak enak aja gitu kan. Dia kan hamil yang repot ya. Makanya saya bilangnya ke Mas Andri, semoga nggak penasaran lagi. Jadi akikah itu adalah tanda syukur. Alhamdulillah anak lahir. Sebagai saya seorang ayah itu, seorang ayah, dan alhamdulillah anak saya perempuan itu punya anak rasanya beda dibanding belum punya anak ya. Nih ngomongin yang dari belum punya anak sama sekali menjadi punya anak, bagi laki-laki beda rasanya Bu. Kalau baru punya istri saja belum punya anak itu masih tidak takut mati. Iya. Misalnya kerjanya apalah, dulu saya aktivis, itu saya nulis, saya mengkritik pemerintah misalnya di zaman itu ya, gak takut mati karena belum punya anak. Tapi giliran punya anak saya mulai mikir, waduh, kalau saya mati gimana? Gitu. Nah, itu. Ya. Kalau belum punya anak, pikiran saya itu kalau saya mati, istri saya bisa kawin lagi nanti. Tapi kalau saya sudah punya anak, ini anak adalah tanggung jawab saya. Sehingga saya harus kerja lebih keras supaya anak saya tidak menjadi anak yatim dan tidak menjadi anak yang terlunta-lunta. Jadi apa? Punya anak itu menjadikan kita punya semangat hidup. Mas Andri sudah punya 2. Wah, ini harus semangat hidupnya 2 kali lipat. Ya. Lagi pula punya anak perempuan itu syukurnya juga luar biasa. Ya. Kenapa gitu? Laki-laki itu kan
kalau di bahasa Arabnya disebut rojul ya. Itu ada simbolnya Bapak Ibu. Rojulun itu kan dari ro, jim, lam ya. Artinya satu akar dengan rijlun, kaki. Laki-laki itu harus jadi kayak kaki, kuat, penopang. Nah kalau perempuan apa? Identiknya apa? Rahim ya. Rahim itu satu akar dengan rohmah. Jadi perempuan itu apa? Identiknya penuh kasih sayang. Biasanya ibu-ibu juga kayak gitu ya. Ibu-ibu, tapi jangan sayang saya. Itu ada istri saya di situ ya. Ini istri saya. Jadi jangan sayang saya, mohon maaf. Iya Bu. Ini sengaja dari sini Bu, karena ini ibu semua ya, sengaja dari situ. Iya. Begitu Bu. Untungnya punya anak perempuan adalah biasanya anak perempuan itu lebih open pada orang tua. Benar nggak Bu? Nah itu tadi Mas Andri yang alhamdulillah subur ini ya, sehat walafiat ini, nanti yang kemungkinan lebih open dengan dia adalah anak perempuan. Maka dari itu perlu disyukur. Nah, punya anak perempuan itu juga tanggung jawabnya besar. Benar nggak Bu? Apalagi yang sekarang ya, Bapak Ibu tahu sendirilah kondisi pergaulan zaman sekarang. Apa tanggung jawab utamanya seorang ibu kepada anak perempuan? Adalah apa? Mendidiknya agar menjadi perempuan yang baik. Itu tugas ibu-ibu semua. Termasuk dalam hal ini Ibu Firtin, tugasnya adalah tanggung jawabnya sebagai seorang ibu yang memiliki anak perempuan adalah menjadikan anaknya perempuan yang baik. Perempuan yang baik, nanti dia jadi warga keluarga yang baik, menjadi warga masyarakat yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi warga negara yang baik. Itu tugasnya utamanya ibu-ibu. Karena anak perempuan akan mencermin pada ibunya. Berarti ibu-ibunya harus baik gak? Wajib dong ya. Kalau ibunya ngomel mulu, anaknya ikut ngomel gak? Ngomel ya. Anak itu gak usah diajarin Bu, dia akan mencermin apa yang ada di sekitarnya. Dan contoh terdekatnya adalah orang tua. Jadi kalau ibu-ibu pengen anak perempuannya baik, syaratnya apa? Ibu-ibu harus baik dulu ya. Sepakat? Sepakat. Kalau ibu-ibunya mohon maaf kurang baik, berharap anak gadisnya baik-baik, ngimpi itu ya, sulit. Nah, sekarang apakah itu hanya tanggung jawabnya seorang ibu? Oh tidak, seorang ayah, karena hal ini Mas Andri itu juga punya tanggung jawab besar ketika kita mempunyai anak perempuan. Apa tanggung jawab seorang ayah? Pertama tentu saja nafkah ya, nafkah wajib gitu. Gak usah diajarin. Kurang ajar aja kalau seorang ayah yang tidak bisa menafkahi anaknya, betul ya? Artinya itu kewajiban. Wajib itu tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa ditawar-tawar. Yang kedua, dan ini sangat penting, tapi kerap kali diabaikan oleh ayah-ayah, seorang ayah. Apa itu? Yaitu menjadi cinta pertama anak perempuan. Anak gadis saya ada 2, anak kandung saya perempuan. Apa yang saya lakukan? Saya akan menjadi cinta pertama bagi anak perempuan saya. Penting itu Bu. Penting itu ayah-ayah semuanya. Jangan lupa dan jangan segan-segan untuk memuji anak. Oh si cantik gitu, sini cinta, oh sayang utuk gitu. Ya gitu. Iya. Wajib itu ya. Dirayu,
perlakukan dengan baik, itu sangat penting ibu. Ayah-ayah, bapak-bapak penting sekali untuk mempunyai hubungan yang bagus dengan anak perempuannya. Jadikan diri kita sebagai ayah sebagai cinta pertama bagi anak gadis kita. Kenapa saya katakan ini penting? Kalau seorang perempuan kurang kasih sayang, kurang cinta dari ayahnya, maka dia akan mudah dirayu oleh laki-laki yang lain, akan mudah jatuh cinta dan akhirnya terjerumus dalam cinta. Bahaya tidak ibu-ibu? Bahaya. Jadi kalau misalnya jarang dibelai, jarang dipuji oleh ayahnya, ketemu anak cowok bilang kamu itu 1345, apaan tuh? Tidak ada duanya, langsung klep-klep. Cemen lah pokoknya, ya kan? Ya kan? Ibu mohon mundur dikit. Kenapa? Cantiknya kelebihan, lagi kan langsung klep-klep. Ya kan? Banyak gitu ya. Oh ibu-ibu hafal mungkin ya, biasa di itu kami cowok-cowok itu terlatih untuk menggombal. Iya. Dan celakanya kelemahan perempuannya ada di telinga. Iya. Walaupun gimana pun juga asalkan ini tahu sebenarnya bohong semuanya. Tapi kok mengenakan hati, iya itu. Ya kan? Kalau kami laki-laki kelemahannya apa, Bu? Tahu nggak, Bu? Kalau ibu-ibu kelemahannya apa? Telinga kan? Kalau laki-laki apa, Bu? Mata. Iya, Bu. Nggak bisa melihat yang cantik bening sedikit. Ini laki-laki, Bu. Ibu hafal banget ini. Hati-hati, Bu. Iya itu tadi. Nah, tadi ya. Kalau kita berharap anak gadis kita nanti sejarah cintanya baik-baik saja, mendapatkan laki-laki yang baik, maka dari awal ketika dia masih kecil, dari bayi sekalipun, posisikan anak gadis kita itu, bapak-bapak, sebagai orang yang mencintai kita. Artinya kita jadikan diri kita cinta pertama anak gadis kita. Itu penting sekali. Itu beberapa kewajiban ya, baik seorang ibu tadi saya bilang, kedua sebagai seorang ayah. Sebagai orang tua, kewajiban lainnya apa? Ya seperti yang dilakukan oleh Ibu Firtin dan Bapak Andri, yaitu apa? Mengakikahkan anak. Itu juga bagian dari sunnah lah ya. Sunnah. Tidak sampai taraf wajib, tapi sunnahnya apa? Nah di titik ini kita ngaji sedikit ya Bu ya. Kalau tadi ngomong kemana-mana, tapi insya Allah ada isi. Rasulullah SAW bersabda, Al-ghulam murtahanun bi'aqiqati. Seorang bayi, seorang anak itu tergadai, yang bisa ditebus gadaiannya itu dengan akikah. Ya Bu ya. Jadi anak yang belum digadaikan, belum diakikahi, itu ibaratnya digadaikan itu. Ya, ibu-ibu ada tahu ya gadein emas, tahu ya? Nah, kira-kira ibu-ibu kalau gadein emas, apakah ibu-ibu 100% memiliki emas itu? Masih memiliki 100% enggak? Sudah tidak. Kalau 100% kan bisa mengambil dan kemudian kita pakai kan? Harus apa dulu kalau kita mau memakainya? Nebus dulu. Nah sama. Seorang anak yang belum diakikahi itu murtahanun kata Rasulullah, tergadai. Bagaimana kita menebusnya? Diakikatihi, dengan mengakikahi bayi. Bagaimana akikah bisa diselenggarakan? Pertama dari situ disebutkan yudbahu anhu yaumas sabi, disembelih
bagi bayi itu pada hari ke-7. Seminggu, sunahnya seminggu. Tapi ini kan di Aira tadi saya hitung, saya nanya ke ibunya, lahir tanggal 16 Januari. Sekarang berarti umurnya 23 hari. Boleh nggak? Boleh. Jadi tadi yang paling sunnah ibu-ibu bapak-bapak, akikoh itu umur bayinya berapa? 7 hari. Seminggu. Nah, sunnah berikutnya itu level yang nomor 1 lah ya, grade A-nya. Grade B-nya apa? Ketika ibu bayi itu masih nifas. Berarti berapa hari? 40 hari. Nah, sekarang Dede Aira 23 hari. Tadi saya iseng-iseng juga nanya ke Bu Firtin, masih nifas nggak Bu? Apa? Jadi tadi Bu Firtin berulang kali nanya kayak gitu tuh sebenarnya mau buat bahan ceramah ini ya. Iya, nanya tanggal lahir, nanya Raffi umurnya berapa, itu kan gitu ya, gitu ya loh. Iyalah. Kalau Raffi cucu saya ini cucu saya Bu, saya kayak gini aki-aki juga sebenarnya. Walaupun umur tubuh saya 33. Iya, umur tubuh Bu, umur aslinya sih 43 Bu. Oke, kok jadi ngomongin umur ya? Tadi ya, apa? Al-ghulamu murtahanun bi aqibati. Yang pertama tadi apa? Yutbahu anhu yaumas sabi'. Yutbahu ya. Akikah itu ibu-ibu harus apa? Disembelih. Sekarang kambing harganya berapa Ibu? Ada yang tahu? Syarat kambing yang diakikahi itu sama dengan syarat kambing yang digunakan untuk kurban. Yaitu apa? Umurnya minimal 1 tahun, giginya sudah tanggal, harus sehat, tidak boleh cacat. Harganya berapa kira-kira? 2 juta dapat? 2-3 juta ya. Nah, kalau ada iklan-iklan akikah 1,5 juta, itu sesuai sunnah nggak Bu? Tidak sesuai sunnah. Itu ibu-ibu bukan akikah, karena itu baru. Itu ibu-ibu berarti apa? Beli daging yang dimasakin sama orang itu seharga taruhlah 1,5 juta. Tapi itu bukan akikah. Ya, itu Bu. Kalau akikah sesuai dengan syariat, maka apa? Tadi harus yutbah, dan syarat-syaratnya seperti syarat kambing untuk kurban. Ya, kurang lebih harganya 2,5 juta sampai 3 juta. Gitu ya Bu. Berapa jumlahnya yang disembelih? Anak perempuan 1, anak laki-laki 2. Apakah itu artinya Islam diskriminatif? Atau diskriminatif? Membeda-bedakan laki dan perempuan? Tidak sama sekali. Justru kita harus melihat sejarah akikah ini dari sisi Nabi Muhammad. Ya. Di era Nabi Muhammad hidup, kalau ada orang punya anak perempuan, bangga atau malu Ibu? Malu. Sampai Sayyidina Umar saja sempat menyembelih atau membunuh anak perempuannya. Malu. Nah, Nabi Muhammad mensyariatkan, mensunahkan akikah hatta untuk anak perempuan. Artinya apa? Nabi Muhammad meningkatkan, menaikkan derajat perempuan. Anak perempuan pun harus disyukuri ketika dia lahir. Begitu ya. Tadi saya bilang grade pertama 7 hari kalau waktu ya. Grade kedua ketika ibunya masih nifas. Kalau kemudian misalnya orang tuanya belum punya duit pula untuk beli kambing 2,5 juta atau 3 juta tadi, gimana? Ada grade lainnya lagi, naik lagi. Sebelum anak tamyiz. Tamyiz itu umur berapa kurang lebih Bu? 7 tahun. Maaf, sebelum itu tamyiz itu
Sebelum itu adalah ketika anak masih menyusu. Berarti apa? 2 tahun. Jadi tadi ya, 7 hari, 40 hari, atau paling tidak 2 tahun. Baru tadi, kalau 2 tahun masih belum punya uang juga orang tuanya, bisa grade selanjutnya, yaitu tamyiz, 7 tahun. Ketika anak harus mulai harus sholat ya. Kalau misalnya nggak sholat kita pukul, ya kan 7 tahun ya, digital. Nah, kalau 7 tahun juga bapaknya masih belangsak-belangsak juga duitnya. Kapan akikahnya? Ketika anak balik, kurang lebih 15 tahun ya. 15 tahun. Nggak tahu balik sekarang berapa tuh, anak-anak SD juga berbalik sekarang. 9 tahun ya. Ukurannya balik. Kalau sampai balik kok belum juga diakikahi gimana? Maka kita ini ibu mengakikahi diri sendiri. Kalau orang tua kita belum sanggup untuk mengakikahi. Begitu ya. Ini biar kita ngaji dikit ya. Oke, itu tentang yang pertama yang kita lakukan dalam akikah, yaitu menyembelih kambing. Yang kedua apa? Yusam wa yusam, dan diberi nama. Jadi kewajiban orang tua untuk memberi nama. Nama itu penting. Jangan pakai sistemnya Shakespeare. Ibu tahu nama Shakespeare? William Shakespeare itu seorang sastrawan Inggris. Dia bilang, what is the name? Apa itu nama? Sebut jeruk tetap disebut jeruk walaupun kita sebut ini mangga, kata dia gitu. Tapi saya tidak sepakat dengan itu. Nama itu tetap penting, ibu ya. Contoh misalnya gini, di sini ada kakak saya, beliau dengan suaminya itu sama-sama menyukai kucing. Ketemu kucing di pinggir jalan, hujan-hujan, anak kucing kehujanan gitu, beliau nggak bisa tidur, saking sayangnya sama kucing. Lantas anak kucing itu oleh kakak saya, Hajah Musyarofa, itu kemudian diambil besok paginya. Jadi beliau nggak bisa tidur, habis subuh langsung ambil, alhamdulillah anak kucingnya itu ada. Jadi anak kucingnya itu konon masih kecil, baru lahir, kena air panas dan kehujanan, diamankan oleh beliau, diopenin, diobati, dan kemudian diberi nama Cempluk. Namanya Cempluk. Nah, coba kucing yang tadinya tidak ada nama dan tidak jelas itu, ketika namanya Cempluk, apa yang terjadi sama dia? Makanannya beda ibu. Kucing garong, kucing macam-macam lewat, makanannya asal-asalan. Tapi kucing si Cempluk yang sebenarnya kucing pinggir jalan, itu makanannya wikes, ya? Sama bu, saya orang Pekalongan bu. Ibunya Ibu Firtin orang Pekalongan. Iya. Itu kami apa? Pekalongan itu kota apa bu? Kota apa terkenal? Kota batik. Nah, ibu tahu batik yang paling terkenal di Indonesia apa? Mereknya? Batik keris bu. Kalau ibu ke mall-mall besar, ke bandara itu kalau ada batik biasanya kalau nggak Danar Hadi adalah batik keris. Nah, ibu-ibu harus tahu itu. Sebenarnya batik keris itu batik biasa aja, Bu. Cuma karena di stempel batik keris, batik yang tadinya mungkin harganya 100.000 bisa jadi 1 juta, Bu. Cuma gara-gara apa? Di stempel orang. Itu pentingnya nama. Ya. Jadi nama itu penting. Nah, kedua, ini prinsip-prinsip memberi anak ya, memberi anak nama. Nama jangan diberikan kepada anak kita secara asal-asalan. Ya, ini penting ini. Ibu-ibu bisa googling tuh. Ada di Banyuwangi, Jawa Timur, seorang yang lahir tahun 1973, namanya Tuhan. Demi Allah, ini ya bukan bercanda saya. Ibu bisa googling itu. Orang namanya Tuhan, ada itu.
ada KTP-nya. Namanya Tuhan kan bikin riuh ya Bu ya. Misalnya begini, masih kecil gitu kan, dia mau berobat di bawah orang tuanya. Anak Tuhan, waduh. Ya kan tuh. Jadi Kristen kita, ya kan? Ketika si Tuhan tadi udah bapak-bapak, kan 73 berarti sekarang udah bapak-bapak ya. Berobat lagi ke rumah sakit tadi, panggil Bapak Tuhan, waduh, Bapak Tuhan. Repot, ya kan? Itu bener, bikin repot lah itu. Iya. Nah, artinya ngasih nama jangan asal-asalan. Banyak itu orang ngasih nama asal-asalan. Kedua, jangan ngasih nama anak kita asal bahasa Arab. Woi, siap. Wah itu, ini saya kisah nyata semua. Saya tuh tidak suka bohong. Di kampung saya, Karanganyar Pekalongan, itu ada temennya kakak saya. Ada di belakang kakak saya namanya Ibu Ahsanul Nadia. Dia punya teman satu kelas namanya Dolin. Mungkin bapaknya tukang sholat ini, rajin sholat jamaah, kemudian walau Dolin, keren ini kelihatannya. Iya kan? Iya. Dia cuma setiap nama Dolin dipanggil semua orang nyebut amin gitu. Iya, keren banget ini nama berarti. Udah Dolin dipakaikan untuk nama anaknya. Iya, itu kejadian. Gak tahu sekarang masih berubah atau masih tetap. Yang kedua, saya waktu SD di Wonopringgo Pekalongan, masih Pekalongan juga. Teman saya namanya adalah Fasikin. Nama artinya apa Bu? Fasikin. Fasik Bu. Fasik itu orang yang tukang maksiat Bu. Jadi kalau Dolin tadi artinya apa Bu? Yang tersesat. Bahasa Arab sih, tapi artinya yang tersesat. Kalau ini fasikin artinya orang yang tukang maksiat Bu. Masa kita ngasih anak kita maksiat. Nah yang ketiga ini dua kisah nyata di Karanganyar juga. Waktu itu saya mau berangkat kuliah ke Mesir. Alhamdulillah Bu, saya dulu dikirim oleh orang tua saya untuk belajar kuliah di Al-Azhar Mesir. Nah, dalam tradisi keluarga kami itu sebelum kami pergi ke luar negeri apalagi ya, intinya mau mencari ilmu di tempat yang jauh, maka orang tua kami mengajak kami ke kiai. Saya diajak oleh ibu saya ke kiai, Kiai Sukri kalau tidak salah. Saya baru lulus SMA, mau ke Mesir. Kemudian ada tetangga saya, ibu-ibu. Ini kalau tadi kan Dolin laki-laki, Fasikin laki-laki. Nah yang ketiga ini cewek Bu. Ada ibu-ibu tetangga rumah kami, depan rumah orang tua kami, rumah lo. Ikut rombongan saya dan ibu saya ke Kiai Sukri. Kemudian saya ditanya oleh Pak Kiai, Mas Muka, dia tahu saya santri, Ismi Zainul Ma'arif. Kemudian kami ngobrol. Kemudian ibu tetangga kami ditanya, nama ibu sinten, asmini pun sinten, nama ibu siapa? Ibu itu nyantai aja, asmi kulo, asmo kulo, nama saya Nikmahwati. Ibu pintar nih, bahasa Arabnya bagus loh. Yang ketawa paling bahasa Arabnya bagus. Iya. Itu Pak Kiainya ketawa gini. Nikmahwati. Aduh. Saya ikut ketawa jadi saya selama ini saya tahunya namanya Mbak Nikmah. Iya. Ibu ini pintar juga. Nikmah itu artinya apa Bu? Nikmah. Wati itu apa? Hubungan seksual. Jadi kenikmatan hubungan seksual namanya Bu. Jadi kiainya kan bingung, astagfirullahaladzim. Itu tadi Bu ya. Jadi prinsip pertama, jangan ngasih anak kita nama yang asal-asalan ataupun asal bahasa Arab, yang apapun bahasanya, yang penting apa? Artinya bagus. Saya nanya ini ke orang tua si dedek bayi, Aira itu apa? Oh, Aira itu singkatan aslinya Bu.
A-nya itu Alfian, Bapak E. I-nya itu Ilma Mafirotin, Ibu E. Ra itu abangnya, Raffi. Nah, Aira itu Alfian, Ilma, Raffi. Tapi kemudian ternyata ada artinya, Ibu. Artinya apa? Yang sukses. Bagus ya? Yang sukses. Kemudian Anastasia, artinya apa? Artinya yang bersungguh-sungguh. Bagus nggak? Bagus. Nama ketiganya Balkis, artinya adalah perempuan yang cantik. Jadi kita gabungkan perempuan cantik, perempuan yang cantik, yang berusaha keras dan berhasil. Amin. Ini nama adalah doa. Jadi semoga ini Deba ini menjadi gadis yang cantik, juga selalu sukses dengan usaha kerasnya. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian yang ketiga selain Yusamma, yang ketiga adalah wa yuklaku rasul. Rambutnya dipotong. Tadi sudah dilakukan. Sebelum saya tutup, ada hal lain yang perlu saya utarakan, bahwa dalam nama juga tidak hanya artinya bagus, sebutannya juga bagus, ya. Jangan sampai nama kita dipanggilnya gak enak. Iya, ya kan? Kalau ini kan Aira, enak gak didengar lu? Enak. Ya, Aira, karena nama sekarang anak-anak namanya bagus-bagus ya. Aira, Atarasia, misalnya apa? Ibrahima gitu kan. Kemudian ada satu yang Tulkiyam, wah dia nggak mau cukup. Marfu'ah misalnya gitu, enggak? Gitu ya. Dia harus nyocokin dengan zaman sekarang tuh ya. Iya. Ada yang namanya Marfu'ah, mabuk kalau ada. Oh bu, iya mabuk. Iya. Ada ya. Itu bu, kalau anak sekarang bu. Kenapa punya orangnya? Itu bu, kalau anak sekarang karena jarang ya, jadi nama kayak gitu agak aneh. Nah, tapi yang penting memang nama panggilannya harus enak, cocok dengan zaman sekarang, ya. Bahasa Arab juga banyak kok nama-nama yang lain. Misalnya begini, nama anak laki-laki jangan cuma Ahmad, Muhammad, Mahmud. Nama Nabi Muhammad itu banyak, Mujtaba, misalnya gitu. Itu jarang orang menggunakan. Ada banyak. Ada di Dalail Khairat itu kan, Asmaul Nabi. Ya, itu bisa dipakai. Ya. Apa namanya? Kalau anaknya sudah besar, ini juga penting ibu-ibu. Jangan sampai kita senang manggil dia dengan nama tertentu, tapi anak itu ternyata nggak suka dipanggil itu. Itu jangan. Dia akan males dipanggil oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak. Jadi pastikan, ini saya dosen bu. Saya dosen di Universitas Nahdlatul Ulama di Jakarta. Juga saya ngajar di situ. Itu begini, saya kalau perkenalan, saya akan nanya, ibu namanya siapa? Ibu yang cantik. Iya ibu, ibu cantik. Siapa? Fudria. Ibu lebih senang dipanggil apa? Apa? Fudria. Manggilnya Fudria, panjang begitu. Ibu Bud. Oke, Ibu Bud. Nyaman dipanggil itu. Ya itu. Saya akan nanya soalnya itu. Nyaman. Kalau enggak, ya udah. Kita harus ubah. Di sini ada kakak saya, nama aslinya Zainab. Tapi beliau nggak nyaman disebut Zainab, nggak suka. Nggak suka, ya kan? Beliau suka dipanggilnya Iin. Kemudian ya kita, karena kami sayang beliau, maka kami memanggil beliau dengan Iin. Sebutan yang dia sukai, itu nama beliau. Itu juga ibu-ibu, bapak-bapak harus lakukan. Ke orang lain, terutama ke anak sendiri, bahwa what name that you prefer to be called. Kalau bahasa Inggrisnya gitu, nama apa yang kau pilih untuk kau dipanggil, yang nyaman, semacam itu. Itu penting. Kenapa? Supaya anak itu merasa diorangkan, supaya dia kalau dipanggil oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak, itu juga tumandang. Tumandang itu apa? Bahasa Jawa itu.
cekatan dan langsung mengiyakan apa yang Bapak Ibu lakukan. Itu saja yang bisa saya utarakan di siang ini. Mohon maaf kalau saya terlalu panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, di akhir mari sama-sama kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Doa ini utamanya kita harapkan terlimpah kepada Ananda Aira Anastasia Balkis. Semoga Ananda menjadi anak yang solehah, menjadi anak yang cantik lahir batin, menjadi anak yang baik, menjadi seorang perempuan yang baik di keluarganya, di masyarakatnya, di agamanya. Kelak dia juga akan menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi warga negara dan warga masyarakat dan warga keluarga yang baik. Bisyirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya man li 'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma fa'anal bala ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya di siang ini kami sedang mengadakan akikah untuk Ananda kami yang bernama Aira Anastasia Balkis. Kabulkanlah doa-doa kami yang tadi kami utarakan kepadamu ya Allah. Jadikanlah Aira sebagai anak yang solehah, yang baik, yang cerdas, yang sukses sesuai dengan namanya. Kemudian berikanlah hidayah dan inayah kepada orang tuanya agar bisa memberikan nafkah yang baik, nafkah yang halal, nafkah yang berkah, sehingga anak ini bisa tumbuh menjadi orang yang baik dan sukses ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian berikanlah kami semua yang sudah berkenan hadir di sini keberkahan-Mu, limpahan karunia-Mu, kebaikan dari-Mu. Ya Allah, sungguhnya hajat kami kepadamu terlalu sangat banyak, tapi Engkau maha mendengar sehingga kami tidak perlu mengutarakan semuanya. Ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir, hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.